Syafri sudah menganalisis kekuatan Mali U23. Pelatih berusia 62 tahun itu mengungkapkan sudah punya strategi terbaik demi mengantar Timnas Indonesia U23 merebut kemenangan Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Mali di laga uji coba edisi pertama. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 15 November 2025. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat laga. Uji coba tersebut merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda menatap CA Games Thailand 2025. Multi-ajang olahraga tersebut akan digelar di Thailand pada 9-20 Desember 2025 mendatang. Oleh karena itu, Indra serius mempersiapkan timnya meskipun laga melawan Mali U23 hanya berstatus uji coba. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengungkapkan sudah mendalami kekuatan lawan melalui analisis video pertandingan. Ada dua informasi tentang Mali, yang kami kemarin dengan para pemain, dengan para pelatih, analis, melihat dua game yang dilakukan oleh Mali. Satu, mereka bermain dengan Prancis, dan setelah itu bermain dengan Panama. Dia memainkan dengan cara yang berbeda. Kata Indra dalam konferensi pers pra pertandingan, Jumat, 15 November 2025. Kemarin, apa artinya tim ini secara taktikal sangat baik, dan apalagi mereka terkenal dengan individu-individu yang berkualitas. Tambahnya, oleh karena itu, Indra menyiapkan strategi terbaik agar Timnas Indonesia U23 bisa merebut kemenangan. Salah satu taktik yang akan digunakan KD Arel dan kolega adalah memaksimalkan bola mati agar bisa menjadi gol. Tentu kami juga akan merespon dengan tim taktikal yang realistis. Bukan ini menghadapi Singapura, bukan menghadapi Myanmar, bukan menghadapi Filipina. Jadi kita sudah mendiskusikan dan kita juga sudah memsimulasikan kemarin kita bermain dengan cara yang bagaimana, papar Indra. Dan hari ini kita finalisasi tambah dengan set piece. Kalau nanti ada hal-hal yang misalnya di open play semuanya mentok, ya mungkin kita bisa lebih dari set piece. Kalau secara spesifik, kita harus berbeda dengan videonya di sini. Pungkasnya, di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri mengatakan bahwa Luke Xavier Kiet, Reykredo Bremanda, dan Muhammad Misbah telah dipulangkan jelang laga uji coba melawan Mali, Sabtu, 15 November. Hal itu diungkapkan Indra dalam konferensi pers jelang laga melawan Mali di Jakarta, Jumat, 14 November. Pelatih asal Batang Kapas, Sumatera Barat itu memastikan ketiganya dipulangkan bukan karena tidak berkualitas. Tim pelatih melakukan beberapa item tes, semuanya dilihat dan kita validasi lewat internal game kemarin. Dan kami putuskan bahwa untuk saat ini karena waktu pendek, kita butuh performa, bukan potensial, ujar Indra. Oleh sebab itu, performa itu adalah performa yang bisa dipakai saat ini. Jadi 3 pemain itu kami kembalikan ke klub. Bukan berarti tidak potensial. Potensial sekali, tetapi kami butuh pemain yang benar-benar siap pakai saat ini. Ucap Indra Syafri menambahkan Kit, Beremanda, dan Misbah diketahui sudah memiliki paspor Indonesia. Hal ini yang membuat ketiganya dipersilakan. Indra Syafri mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 jelang CA Games 2025. Luke adalah pemain sayap klub Divisi 2 Liga Yunani, JS Iliopolis, Reykredo, yang berposisi sebagai pemain sayap kiri, dan Misbah, yang merupakan gelandang serang adalah pemain klub Aguilas Umak dari Filipina. Pulangnya 3 pemain ini membuat Timnas Indonesia U23 akan berkekuatan 30 pemain untuk laga uji coba melawan Mali. Tim Garuda Muda akan beruji coba 2 kali melawan Mali di Stadion Pakansari, Bogor, 15 dan 18. November, Indra Syafri memastikan tidak akan melakukan rotasi besar-besaran untuk 2 pertandingan ini. Pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas Asia Games 2023 itu ingin menjajal kerangka utama Timnas Indonesia U23. Di sisi lain, pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, masih menunggu kepastian soal ketersediaan pemain diaspora untuk SEA Games 2025 Thailand. SEA Games 2025 akan bergulir pada Desember mendatang. Cabang olahraga sepak bola akan dimainkan mulai 3 sampai 18 Desember. Pelatih Timnas U
22 Indonesia. Indra Syafri saat ini masih mencari 23 pemain terbaiknya dengan menyeleksi pemain selama pemusatan latihan yang digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai 6 November lalu. Indra Syafri berharap ada pemain diaspora yang bisa bergabung dalam tim asuhannya di SEA Games 2025. Saat ini, baru 3 pemain yang bergabung dengan TC Timnas U22 Indonesia di Jakarta, yakni Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks. Mereka bisa mengikuti TC tersebut lantaran digelar selama FIFA Matchday November 2025. Masih ada beberapa nama yang tak tampak dalam TC Timnas U22 Indonesia, antara lain Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Tim Gaypens. Menyoal ketersediaan para pemain tersebut, Indra mengaku masih menunggu kabar dari PSSI terkait lampu hijau dari klub masing-masing pemain untuk bisa tampil di SEA Games 2025. Pasalnya, gelaran multi-event Asia Tenggara itu berlangsung di luar agenda FIFA. Kami juga sekarang lagi menunggu usaha-usaha PSSI kepada pemain-pemain yang secara regulasi masih memenuhi persyaratan. Di antaranya ada Marcelino, Adrian Wibowo, Tim Gaypens, dan juga ada beberapa pemain lain, kata pelatih asal Sumatera Barat dalam konferensi pers jelang pertandingan di Jakarta, Jumat, 14 November 2025. Lebih lanjut, Indra menyadari jika permintaannya untuk menyertakan para pemain diaspora tidaklah mudah. Namun, kehadiran mereka sangat diharapkan untuk memperbesar peluang skuad Garuda Muda mempertahankan medali emas seperti yang diraih pada SEA Games 2023 lalu di Kamboja. Apalagi, Thailand yang menjadi lawan di partai final sebelumnya kini berstatus sebagai tuan rumah, sehingga memiliki keuntungan lebih jika dibandingkan dengan tim asuhannya. Saya sesuai dengan komitmen dari Ketua Umum PSSI. Silakan memakai pemain-pemain terbaik, tetapi kan nggak gampang karena ini bukan periode FIFA Matchday. Dan PSSI tentu berusaha dalam hal ini untuk bisa melakukan lobby-lobby supaya mereka itu nanti bisa bermain di SEA Games. Tutur Indra. Kami dari tim kepelatihan sangat berharap dengan itu dan saya yakin. Sekarang saja sudah ada Mauro, Ivar, Dion, dan ada beberapa pemain. Insya Allah nanti kalau PSSI bisa meyakinkan mereka nanti tentu akan ada lagi tambahan pemain itu, kata dia. Meski begitu, Indra tetap menyiapkan berbagai rencana cadangan andai para pemain diaspora tak dapat bergabung dengan timnas U22 Indonesia. Secara teknis, kehadiran mereka pasti akan membantu. Tetapi kami sebagai pelatih tentu harus menyiapkan plan A dan plan B, dan ini masih ada waktu, kata juru taktik 62 tahun. Tentu, apapun nanti, ya hasilnya pasti akan diberitahu oleh PSSI, tambah dia. Sebagai agenda terdekat, Timnas U22 Indonesia akan beruji coba melawan Timnas U22 Mali yang akan digelar 2 kali pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.